Sebelum pembahasannya kita mulai, mari lihat gambar-gambar berikut ini. Apa kalian tahu kesamaan semua gambar tersebut? Lalu lihat nama-nama ini. Terasa familiar? Yang terakhir, lihat cuplikan video ini. Semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu semua karya tadi dibuat dengan prompt yang kemudian digenerate oleh AI. AI adalah teknologi yang membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Kemudian, prompt adalah teks bahasa alami yang meminta AI generatif untuk melakukan tugas tertentu. Dan terakhir, generate artinya secara bahasa adalah mengadakan. Jadi dari sini, rasanya sudah cukup jelas bahwa karya-karya tadi diciptakan oleh kecerdasan buatan sesuai perintah yang dimasukkan. Contoh-contoh AI generatif ada seperti misalnya nama-nama situs atau aplikasi berikut ini. Dan beberapa tahun ke belakang, sejumlah orang mulai khawatir dengan perkembangan AI, merasa akan semakin sulit mencari pekerjaan atau bahkan tergantikan. Mari kita lihat ke belakang mengenai sejarah AI. Cerita dimulai di abad ke-8 sebelum Masehi, di Yunani kuno. Ketika seorang filsuf bernama Homer bermimpi tentang makhluk buatan yang mirip manusia, atau dikenal juga sebagai automata. Dan barulah pada abad ke-20, di era teknologi modern, impian Homer menjadi kenyataan. Pada tahun 1950, seorang ilmuwan legendaris bernama Alan Turing mengemukakan sebuah gagasan revolusioner dalam sebuah makalah berjudul Computing Machinery and Intelligence. Di sini, ia memperkenalkan tes Turing, sebuah konsep yang mengajukan pertanyaan apakah mesin dapat berpikir seperti manusia. Turing menstimulasi pemikiran dan penelitian yang membawa AI ke dalam fokus perhatian dunia. Perjalanan kecerdasan buatan tidak selalu mulus. Pada tahun-tahun awalnya, kemajuan terhambat oleh keterbatasan teknologi dan pemahaman tentang kecerdasan. Namun dengan cepat, para ilmuwan dan insinyur mulai mengembangkan algoritma, komputer, dan model matematika yang mampu meniru proses kognitif manusia. Pada tahun 1996, diadakan konferensi Dartmouth yang dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan AI. Para ilmuwan terkemuka seperti John McCarthy, Marvin Minsky, dan Herbert Simon berkumpul untuk membahas potensi dan tantangan kecerdasan buatan. Konferensi ini menandai awal revolusi kecerdasan buatan dan mendorong investasi besar dalam riset AI. Selama beberapa tahun berikutnya, AI berkembang dengan cepat. Para peneliti mengembangkan teknik-teknik baru seperti jaringan saraf tiruan, logika kabur, dan pemrosesan bahasa alami. Salah satu contoh keberhasilan dalam bidang seperti permainan catur yang didemonstrasikan oleh Deep Blue pada tahun 1997 melawan juara dunia kala itu, yakni Garry Kasparov. Kemudian ada klasifikasi gambar yang didemonstrasikan oleh AI, AlexNet, pada tahun 2012. Ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Penggunaan kecerdasan buatan generatif atau AI generatif telah menjadi topik kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan potensi untuk revolusi dalam bidang kreativitas, seni, dan industri kreatif secara umum. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran tentang dampaknya terhadap privasi, keaslian karya, dan potensi penyalahgunaan. Jadi, mari kita lihat sisi pro dan kontranya dulu. Poin pro yang pertama adalah kreativitas tanpa batas, di mana AI generatif dapat membantu menghasilkan konten kreatif seperti lukisan, musik, tulisan, dan desain dengan cepat dan efisien. Ini memungkinkan para seniman dan kreator untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan karya yang belum pernah terpikir sebelumnya. Yang kedua, ada efisiensi dan produktivitas. Dengan bantuan AI generatif, proses kreasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini dapat menghemat waktu dan tenaga bagi para profesional kreatif, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek-aspek kreatif yang lebih mendalam. Poin pro yang terakhir atau yang ketiga adalah aksesibilitas.
di mana penggunaan AI generatif dapat membuat karya seni dan kreatif jadi lebih mudah diakses, sehingga membuka kesempatan bagi individu yang tidak memiliki keterampilan atau pelatihan khusus untuk berpartisipasi dalam proses kreatif. Kemudian pada sisi kontranya sendiri, yang pertama ada kehilangan keaslian, di mana adanya kekhawatiran bahwa penggunaan AI generatif dapat menghasilkan karya-karya yang kurang memiliki keaslian dan nilai artistik. Hal ini dapat merendahkan nilai karya seni dan melemahkan apresiasi terhadap kreativitas manusia. Yang kedua ada masalah pada privasi dan penyalahgunaan, di mana penggunaan AI, terutama dalam konteks pembuatan konten yang meniru wajah dan suara individu tanpa izin, memiliki risiko yang sangat besar dalam penyalahgunaan, dengan tujuan seperti memanipulasi data atau penipuan. Contohnya yaitu deepfake. Teknologi deepfake adalah salah satu contoh penerapan kecerdasan buatan dalam menciptakan konten yang meniru atau memanipulasi citra dan suara dengan tingkat realisme yang sangat tinggi. Istilah deepfake berasal dari gabungan kata deep learning dan fake, yang mana deepfake pertama kali muncul pada tahun 2017 dan menjadi populer melalui forum-forum online seperti Reddit. Deepfake menggunakan teknik pembelajaran mendalam untuk menghasilkan konten yang meniru atau memanipulasi citra dan suara. Melalui latihan dengan menggunakan data yang besar, algoritma deep learning dapat menciptakan rekaman video yang realistis dengan menggabungkan dan memanipulasi gambar dan audio. Penggunaan deepfake memunculkan berbagai kekhawatiran terkait etika, privasi, dan keamanan. Kecemasan tentang penyalahgunaan teknologi untuk tujuan manipulasi politik, penipuan, dan pelecehan. Jadi sebagai respon terhadap penyebaran deepfake, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan teknik deteksi terhadap deepfake ini dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaannya. Banyak perusahaan teknologi juga telah mengembangkan langkah-langkah untuk membatasi penyebaran konten deepfake yang merugikan. Kemudian poin kontra ketiga adalah ketidakpastian hukum. Hal ini juga terjadi karena AI generatif tergolong barang yang baru, sehingga legalitas dan tanggung jawab hukum terkait dengan karya yang dihasilkan AI masih belum jelas. Hal ini dapat menimbulkan masalah terkait hak cipta, kepemilikan, dan perlindungan hukum bagi para kreator. Seperti misalnya sejumlah AI generator gambar yang telah menggunakan ribuan gambar hasil ilustrator lain tanpa izin, yang mana kasus ini sempat menjadi isu hangat beberapa waktu yang lalu. Saat ini, kecerdasan buatan telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Mulai dari asisten virtual hingga mobil otonom, teknologi AI mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, masa depan kecerdasan buatan terlihat sangat cerah, dengan potensi untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Kalau kita bahas dari sisi negatif AI sendiri, kita bisa membayangkannya seperti yang terjadi pada game Detroit Become Human, yang menceritakan android sudah banyak tersebar dan menjadi mimpi buruk bagi para manusia yang memiliki banyak pekerjaan repetitif karena dengan mudah digantikan oleh android tersebut. Hal-hal itu juga yang mulai kita lihat sekarang. Seperti yang kita lihat di awal video tadi, para artis atau seniman yang menciptakan gambar atau seni visual mulai tersaingi oleh AI. Kemudian voice over juga bisa digantikan oleh AI. Dan bahkan dalam industri kreatif seperti penulisan naskah, cerpen, ataupun film, AI juga sudah bisa melakukannya. Jadi, sekarang bagaimana? Mari kita lihat ke belakang beberapa fenomena yang terjadi di masa lalu. Dahulu, saat ada mesin jahit, apakah para penjahit manual punah? Enggak. Mereka menggunakan mesin itu untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Contoh kedua, saat ojek online muncul, memang banyak ojek-ojek pangkalan yang rungkat. Namun, banyak juga yang bertahan dengan cara menjadi ojek online itu sendiri. Contoh ketiga, bisa kita lihat pada bidang programming. Codingan yang ada saat ini sudah tersebar banyak di internet. Bisa diskusikan di forum, atau bahkan bisa kita minta bantuan pada ChatGPT. Namun hal itu tidak membuat pekerjaan sebagai programmer tergantikan oleh AI. Begitu pula dengan AI generatif yang hadir sekarang ini.
Agar tidak tersingkirkan, kita perlu beradaptasi dengan segala perubahan. Alih-alih khawatir, kita bisa mengembangkannya atau memanfaatkan AI tersebut untuk menunjang produktivitas kita.